Bapak Ibu, kita akan segera mulai melanjutkan perjalanan kita tentang kisah atau asal-usul Adam. Jadi kita menjawab pertanyaan sekarang ini periode Adam keberapa, itu pertanyaannya. Oh, Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kita akan kembali melanjutkan cerita kita tentang Adam ya. Menjawab pertanyaan sekarang ini Adam periode keberapa? Ya, nah untuk menjawab maka kita harus menggunakan dua pendekatan informasi. Ya, jadi kita harus menggunakan dua pendekatan informasi. Pendekatan pertama yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Maka kita akan cari data ilmiah tentang usia bumi. Dan yang kedua, yaitu pendekatan Al-Quran dengan mencari informasi yang ada di dalam Al-Quran. Informasi tentang usia bumi berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya, bahwa bumi kita ini sudah berusia sekitar 4,54 miliar tahun. Jadi bahwa usia bumi kita ini sudah sekitar 4,54 miliar tahun. Nah, usia ini ditentukan melalui penanggalan radiometrik meteorit dan sesuai dengan usia bebatuan tertua yang pernah ditemukan dan sampel dari bulan. Matahari sebagai perbandingan berusia sekitar 4,57 miliar tahun. Jadi 30 juta tahun lebih tua dari bumi karena matahari lebih dulu diciptakannya. Ini bisa dilihat di Wikipedia informasinya. Ini karena dari informasi itu ya. Saya ulang bahwa bumi kita ini sudah berusia 4,54 miliar tahun berdasarkan penanggalan radiometrik meteorit ya, dan sesuai dengan usia bebatuan tertua yang pernah ditemukan termasuk sampel bebatuan dari bulan. Nah, matahari sebagai perbandingan usianya 4,57 miliar tahun. Jadi sekitar 30 juta tahun lebih tua dari bumi. Jadi matahari dulu. Nah, itu informasi tentang usia bumi. Bagaimana informasi dalam Al-Quran? Kita ini generasi keturunan Adam yang keberapa? Kalau lihat usia bumi. Al-Quran memberikan informasi kepada kita bahwa periode kehidupan manusia itu adalah 50.000 tahun. Jadi satu periode atau satu peradaban manusia itu 50.000 tahun. Dari mana dasarnya? Kita lihat. Yang pertama, bahwa umur manusia sebenarnya hanya sehari atau semalam atau sehari semalam saja. Ya, saya ulang bahwa umur manusia sebenarnya hanya sehari atau semalam, atau orang menyebutnya sehari semalam. Kita lihat surat 39 ayatnya 42. Ya, jangan lupa dicatat ayatnya ya. Surat 39 ayatnya 42.
Di surat 39 ayat 42 dikatakan di situ Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Artinya setiap malam kita ini dicabut atau dipegang jiwanya. Dan ketika jiwa itu tidak balik, artinya kita mati. Ya, berarti setiap malam kita mengalami proses kematian sebetulnya. Sehingga ketika orang itu bangun dari tidur, doa yang keluar apa? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah kematian kami. Setelah engkau matikan kami. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah engkau matikan kami. Artinya berarti hidup kita hanya usianya sehari. Karena ketika kita malam tidur jiwa kita dipegang. Dan ketika jiwa dipegang nggak balik lagi, ya matilah kita. Berarti kesempatan kita hidup itu ya 50-50 gitu bahasanya. Bahkan setiap malam kita punya kesempatan untuk mati juga gitu. Nah, itu dasar pertama bahwa umur manusia sebenarnya hanya sehari atau semalam. Karena ketika datang malam hari kita tertidur, kita disebut sebagai mati dipegang jiwanya. Yang kedua, kalau lupa teman ya mati jadinya. Untung Allah nggak pernah lupa, itu aja. Balik lagi hidup lagi gitu. Jadi sebetulnya setiap malam kita ini ya gambling, Bu. Kita nggak tahu besok bangun lagi apa tidak gitu. Ketika jiwa dibalikin, maka kita terbangun. Tapi ketika jiwanya nggak balik, ya lanjut. Ya masih mending kayak Ibu Erni bisa balik lagi ngalamin mati dulu. Beberapa aja balik lagi menjadi jiwa baru. Ya, kalau dalam bahasa tanaman itu menjadi varian baru gitu. Karena biasanya pasti orang yang pernah ngalami kematian bawa informasi yang baru gitu. Ya, dan itu dijadikan sebagai contoh sampel pelajaran bagi peneliti. Ya, bagaimana bisa menghasilkan tanaman, buah-buahan atau apapun varian baru itu selnya itu dimatikan dulu. Nanti dihidupin selnya. Nah, itu menjadi varian baru ceritanya. Jadi ada orang yang pernah ngalami kematian, tapi hidupin lagi. Itu sebetulnya manusia varian baru. Ya, varian baru. Oke. Oh, iya, makanya ajaib. Kadang-kadang punya kelebihan yang tidak kita punya. Yang kedua, dimensi kematian manusia hanya sehari atau setengah hari. Bahwa dimensi kematian manusia itu sebetulnya hanya sehari atau setengah hari. Ya, kita lihat di surat 2 ayatnya 259. Surat 2 ayat 259. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri? Ya, melalui itu berarti tinggal di situ, Bu. Melewati itu melewati suatu kehidupan. Yang temboknya telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun. Kemudian menghidupkan kembali. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini?
Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Ini dimensi. Dia merasa dia mati baru setengah hari. Ya, atau sehari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun. Yang satu merasa baru setengah hari atau satu hari. Yang lain mengatakan, enggak, kamu tinggal di sini sudah 100 tahun. Kayak film Avatar gitu. Ya, kalau yang pernah lihat film Avatar, Avatar Roku tuh ya. Avatar yang terjebak di es. Nah, ketika dia hidup lagi, keluar dari es, dia merasa baru sehari. Karena dia pergi malam, sore, dia keluar pas pagi hari gitu. Padahal dia sudah tinggal di situ 100 hari, 100 tahun. Allah berfirman, sebenarnya kamu tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minuman yang belum berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan bagi manusia. Lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusun kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia berkata, saya yakin bahwa Allah kuasa atas segala sesuatu. Jadi dimensi kematian itu hanya sehari atau setengah hari. Walaupun sudah 100 tahun atau 1000 tahun misalnya. Yang ketiga, nah jadi yang pertama bahwa umur manusia sebenarnya hanya setengah hari atau semalam, sehari atau semalam. Yang kedua bahwa dimensi kematian manusia itu hanya sehari atau setengah hari. Walaupun sebetulnya dia sudah 100 tahun. Yang ketiga, nah, sehari itu ukurannya seperti apa? Ada 3 ukuran sehari itu. Ya, ada 3 ukuran dalam sehari. Ukuran pertama yaitu sehari di bumi kita. Jadi kalau kita tinggalnya di bumi kita ini, maka 1 hari adalah 1 kali periode putaran bumi. Ya, berarti hanya 24 jam. Kalau kita tinggalnya di planet bumi ini. Maka sehari adalah 1 periode putaran bumi. Sama dengan 24 jam. Tetapi kalau kita tinggalnya di galaksi, ya, atau di gugusan bintang, maka 1 hari di galaksi adalah 1000 tahun. 1000 tahun perhitungan kita, padahal baru sehari. Jadi kalau kita tinggal di galaksi dibandingkan dengan yang di bumi, ya sudah 1000 tahun. Nah, ini bisa dilihat di surat 22 ayat 47. 22 ayatnya 47. Ya, wa yasta'jilunaka bil azabi wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan mereka meminta kepadamu agar azab disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ya, itu kalau kita hitungannya di galaksi. Nah, galaksi itu artinya gugus bintang. Gugus bintang. Kita lihat 15 ayatnya 16. Surat 15 Al-Hijr ayatnya 16. Itu hitungan gugusan bintang. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang. Nah, gugusan bintang itu burujan. Burujan itu terjemahannya galaksi.
Nah, gitu ya. Satu galaksi ada berapa tata surya? Bisa 2 miliaran itu apa namanya tata suryanya. Jadi satu hari gugusan bintang itu 1000 tahun. Ya. Nah, perjalanan dari ujung galaksi ke ujung yang satunya itu 50.000. Berarti ukurannya super cluster. Itu yang ketiga. Jadi ukuran sehari yang ketiga yaitu ukuran di super cluster. Kalau galaksi gugus bintang-bintang. Kalau super cluster, gugus bintang. Jadi kumpulan dari galaksi namanya super cluster. Ya, kumpulan dari tata surya jadi galaksi. Galaksi itu gugus bintang-bintang. Jadi satu galaksi banyak bintang seperti matahari. Nah, kumpulan galaksi disebut gugus-gugus bintang gitu. Itu disebut sebagai super cluster. Nah, hitungan seharinya ya putaran super cluster 50.000 tahun. Ya, jadi kalau tinggalnya di super cluster satu harinya 50.000 tahun hitungan dunia, Bu. Jadi kalau ada orang tinggalnya di sono, dia sudah 50.000 tahun di bumi, hitungan seharinya 50.000 tahun di bumi. Jadi kalau hidupnya 60 tahun di sana, ya kali aja 50.000. Gitu. Nah, ayatnya lihat di surat 70 ayat 4. 70, ya di surat 70 ayatnya ayat 4. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Ya, malaikat dan ruh waruh ta'ruju naik. Al malaikatu malaikat waruhu dan ruh kepada Tuhan. Malaikat dan ruh naik menghadap Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Nah, itu 50.000 tahun itu ukuran super cluster, gugus-gugus bintang. Kalau galaksi gugus bintang-bintang. Ya, jadi umur manusia sebenarnya hanya sehari atau semalam. Dimensi kematian manusia sebetulnya hanya sehari atau setengah hari. Nah, sehari di bumi itu hanya 24 jam hitungannya. Tetapi sehari di galaksi, di gugus bintang-bintang itu 1000 tahun perhitungan di bumi. Sehari di supercluster gugus-gugus bintang itu 50.000 tahun. Berarti, nih keempatnya nih, berarti setiap 500 tahun, kemudian 1000 tahun, 25.000 tahun, dan 50.000 tahun mentoknya, selalu akan ada peristiwa besar. Atau disebut sebagai kerusakan atau kedahsyatan di dunia. Ya, jadi di setiap 500 tahun, 1000 tahun, 25.000 tahun, dan 50.000 tahun, itu akan ada peristiwa besar atau kerusakan atau kehancuran di dunia. Ya. Wabah, pandemi. Pokoknya mah ganti peradaban aja. Ada mau apa saja, mau wabah, mau bencana gitulah. Nah, bisa kita lihat surat 17 ayat 4. 17 ayat 4. Wa qadoina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain wala ta'lunna uluwan kabiro. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di bumi 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. 2 kali berarti diambil setengah-setengah. Lihat lagi di surah 51, 35. 51 ayatnya 35. Surat 51 surah Az-Zariyat ayatnya 35 dan 36. Ya, di surat 51 ayat 35. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu
Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang muslim berserah diri. Ya, artinya akan selalu ada peristiwa besar, kerusakan besar. Hal ini berdasarkan gini, ketika mereka ditanya setelah dibangkitkan dari kematian, ya, tinggal di bumi ini adalah hanya setengah hari atau sehari saja yang tadi ayatnya sudah. Berapa lama kamu tinggal di sini? Sehari. Padahal sudah melewati masa yang lama gitu. Jadi ada kayak bumi ini melakukan recycle gitu ya. Dan itu terjadi bisa lama sekali gitu. Nah, dalam satu periode bumi akan mengalami 2 kali kerusakan dalam satu periode, ya, yaitu setengah hari atau sehari. Nah, kerusakan pertama itu terjadi pada eranya Nuh berupa banjir. Dan nanti ya akan ada periode bukan banjir air tetapi banjir api. Ya, kalau cerita banjir air itu pada periode Nuh. Kita lihat ayatnya di surah 29 ayatnya 14. Surat 29 ayat 14. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun, kurang 50 musim. Maka mereka ditimpa banjir besar, berarti dia merendam semua permukaan bumi. Dan mereka adalah orang yang zalim. Nah itu kan berarti kehancuran. Ketika bumi direndam ya mati semualah. Yang selamat Nuh dan beberapa orang yang beriman. Nah, satu saat nanti akan ada juga peristiwa kan 2 kali. 2 kali dengan air hancurnya, yang berikutnya banjir api. Banjir api namanya apa ya? Kebakaran. Ya, bumi terbakar. Nah, itu bisa dilihat di surah At-Takwir, surat 81. 81 ayat 1 sampai 29. Oh, panjang ya ayatnya. Surat 81 itu cerita kehancuran periode kedua, ya, yaitu apa namanya itu periode api tadi ya. Coba kita lihat ayatnya. Surah At-Takwir. Apabila matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung dihancurkan, unta-unta bunting ditinggalkan, bintang-bintang binatang liar dikumpulkan, lautan dipanaskan, roh-roh dipertemukan, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup ditanya, karena dosa apa kamu dibunuh? Dan apabila catatan-catatan dibuka, langit dilenyapkan, apabila jahim, neraka jahim dinyalakan, surga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Itu kan peristiwa besar yang kedua, yaitu dengan api. Ya. Nah, ketika ada penghancuran semua yang di bumi. Jadi ketika ada penghancuran tadi, maka semuanya akan lenyap. Jadi makhluk hidup yang ada di permukaan bumi lenyap. Ada yang diselamatkan, yaitu rumah orang-orang yang berserah diri. Tadi sudah dibaca di surat 51, 35, 36. Adapun posisi orang-orang yang berbuat baik disebutnya muhsin, ya, muhsin dan mukmin itu tidak akan dihadapkan dengan gejolak kehancuran tersebut karena mereka terlebih dahulu dikeluarkan dari kondisi itu, dari tempat itu. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu akan diselamatkan dari kondisi tadi. Kalau ibaratnya begini, ibu atau kita punya kolam, kolam itu udah lama. Ya, kolam ikan koi misalnya. Karena udah lama ini kolam mesti diperbaiki. Maka kalau masih ada ikan koi di dalamnya, pasti akan diselamatkan dulu tuh ikannya.
Ya, adapun sisanya ikan benter, ikan belut, ikan lele, keuyeub, apalah yang lain-lainnya, ya diurug aja gitu Bu, atau dibedahkeun semuanya. Nah, sementara si ikan koi yang disayangi ibu diselamatkan terlebih dulu. Ilustrasinya seperti itu. Satu saat nanti setiap periode 500, 1000, 25, 50.000 tahun Bu, ini akan ada kerusakan bumi. Seperti bumi direvisi. Nah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat baik, itu diselamatkan dulu, diangkat. Nah, sehingga ketika peristiwa kehancuran terjadi, orang mukmin tidak mengalami gejolaknya, kedahsyatannya gitu ya. Jadi aman lah kira-kira begitu. Ya, kita lihat 21 ya surat 21 ayat 10. Surat 21 itu Al-Anbiya ya. Ayat 10. Sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Apakah kamu tidak memahaminya? Apa peringatan itu? Lihat di 101-nya. 10 ayatnya 101. Ya. Innalladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Bahwasannya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami. Mereka itu dijauhkan dari api neraka. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka. Jadi ada orang-orang yang tidak melewati, tidak mengalami hiruk pikuknya, kedahsyatannya, kerusakan di bumi. Berarti yang mengalami kiamat atau kehancurannya adalah manusianya. Jadi yang mengalami kiamat atau kehancuran adalah manusianya. Sedangkan buminya tetap masih ada. Buminya masih ada. Kenapa buminya harus ada? Karena surga dan neraka ada selama ada langit dan bumi. Gitu ya. Suratnya 11, 106. 11 ayat 106. Jadi yang mengalami kiamat, yang merasakan kedahsyatan kehancurannya adalah manusianya. Langit buminya tetap ada. Kenapa? Karena surga neraka ada selama ada langit bumi. Kita lihat surat 11 ayatnya 106. Fa'ammal ladzina saku fafinnar lahum fiha zafirun wa syahikun. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Perkasa terhadap apa yang Dia kehendaki. Sedangkan orang-orang yang berbahagia, tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki lain sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Ya, karena surga dan neraka ada selama ada langit bumi, berarti ketika ada kehancuran kiamat, nah yang merasakan kehancurannya adalah manusianya. Surga, neraka kan tetap ada, langit buminya maka tetap ada. Artinya bahwa kiamat itu disebut sebagai halikun. Terjadi kerusakan, tapi kerusakan untuk direvisi, diperbaiki lagi. Tetapi ketika ada kiamat, ada yang disisakan tadi orang yang mukmin. Artinya apa? Setiap kehancuran itu manusia dimusnahkan. Dan disisakan hanya rumah orang-orang yang statusnya muslim atau berserah diri. Sedangkan yang mukmin akan diamankan, ditarik. Nah, yang rumahnya muslim diselamatkan.
yang mukmin diamankan gitu ya. Jika bumi itu nanti diperbaiki, karena Allah akan terus memperbaiki bumi ini. Nah, ketika terjadi perbaikan itulah orang yang di dalamnya merasa ini kiamat. Ya, jadi Allah akan selalu melakukan perbaikan bumi ini. Nah, kita lihat di surat 7 ayat 85. 7 ayatnya 85. Surat 7 ayat 85. Mana Omar nih? Nggak ada suaranya, Om. Kalau saya ngomong terus kadang ngantuk ya. Om, halo. Pak Mar. Ada Qurannya nggak, Om? Oh, nggak ada suaranya ya? Oke, saya baca lagi. Saya bantu baca, Kang Ib. Oke, siap. 785. Ayat surat ke-7 ayat 85. Dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan. Dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Nah, jadi janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya. Jadi artinya Allah akan selalu melakukan perbaikan. Ada ini suaranya kedengaran enggak? Udah dibaca Pak, udah. Aduh. Yang sama Mas Gunju udah dibaca ya. Nanti dibantu Mas Gunju. Jadi gitu, berarti di setiap ketika bumi diperbaiki, itu kan berarti kan rusak dulu untuk diperbaiki. Nah, setelah diperbaiki, ini jangan dirusak lagi nih. Artinya gini, ketika bumi itu sudah menjadi baik lagi, dari hancur dan baik lagi, nah setelah posisi bumi ini baik, udah sempurna flora dan faunanya, baru ada kehidupan baru manusia lagi tuh. Coba lihat 32 ayat 7. 32 ayatnya ayat 7. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Jadi baru diciptakan manusia, baru mulai kan? Setelah semuanya baik-baik. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya. Nah, ketika kondisi bumi ini sudah baik, udah sempurna, floranya, faunanya, sumber kehidupannya udah lengkap, baru Allah memulai penciptaan manusia. Jadi, dan itu periodenya per 50.000 tahun. Jadi di setiap 50.000 tahun akan terjadi kehancuran. Bumi diperbaiki lagi. Setelah bumi diperbaiki, ada lagi dimulai penciptaan manusia baru gitu. Nah, jadi gini. Maksudnya bumi ini sempurna apabila kadar makanan di bumi sudah cukup. Kadar makanannya gitu ya. Samalah seperti kita mau merawat hewan piaraan. Biasanya kan disiapin dulu kandangnya, makanannya, baru kita bawa hewannya ke situ. Ya kalau kita langsung bawa hewannya, kandangnya belum siap, makanannya belum ada, ya dia keburu mati. Jadi sebelum Allah memulai penciptaan manusia, disiapkan dulu lahannya, buminya harus sempurna. Termasuk kadar makanannya sudah cukup. Ya, coba cek suratnya 41 ayat 9-10. 41 ayat 9-10. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa?
Dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya. Itulah Tuhan seluruh alam. Ayat 10. Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian dia berkahi. Dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Nah, gitu ya. Jadi setelah kadar makanannya cukup, baru dimulai penciptaan. Nah, setelah bumi sempurna, flora faunanya udah lengkap, kadar makanannya sudah baik, maka kemudian akan dimunculkan lagi manusia baru di bumi. Dari mana? Dari nol lagi manusianya. Dari mulai manusia yang ditumbuhkan, kemudian manusia yang dilahirkan, juga manusia yang dari kita tidak ketahui. Jadi Adam baru istilahnya itu. Nah, jadi ayat-ayat tersebut di atas memberi petunjuk kepada kita bahwa di tempat manapun di bumi ini, di tempat manapun di dunia ini, jika suasana buminya sudah sempurna dan kadar makanannya sudah cukup, maka akan muncul kehidupan baru, ya, atau periode baru. Jadi Adam baru. Nah, kembali ke pertanyaan. Iya, jadi sekarang ini Adam periode keberapa nih? Kan gitu ya, kan itu pertanyaannya tadi, belum kejawab tuh. Kalau kita menghitung usia bumi kita sudah berusia 4,54 miliar tahun. Ya, berarti dibagi 50.000 tahun. Ya, berapa tuh? Mas Gunju berapa? Coba hitung. Ini ada Pak Guru. Siap, coba Kang. Waduh, nolnya banyak banget nih ya. Iya, 4,54 miliar tahun ya. Ya. Dibagi 50.000. Kira-kira berapa tuh? Bentar Kang. Kurang lebih dikarungin 90.800. Jadi sudah hampir 90.000 ya, bukan 10 tahun. Iya. Iya, lebih segitu Kang. Kalau lihat periode bumi, usia bumi dibagi peradaban manusia yang hanya 50.000. Berarti sekarang ini Adam ke 90.000. 90.000 periode gitu kali lah kira-kira. Kehidupan baru. Kan 50.000 hancur, mulai lagi. Hancur, mulai lagi. Ya kalau lihat usia bumi segitu, berarti sekarang periode peradaban Adam yang ke 90.000. Kira-kira begitu. Data ilmiah yang bisa memperkuat keterangan tersebut, apa benar sekarang sudah Adam ke 90.000 gitu ya? Jadi sudah ada 90.000 periode kehidupan nih, Adam ke 90.000. Data ilmiah yang bisa memperkuat. Jadi ada data ilmiah yang bisa memperkuat keterangan itu. Bahwa pada tahun 1972 ada temuan, ada penelitian. Dan dalam penelitian itu ditemukan teknologi nuklir. Ya, teknologi nuklir yang sangat canggih. Saking canggihnya teknologi nuklir itu, radiasinya hanya 40 meter persegi kubik. Radiasinya. Bayangkan dengan teknologi nuklir yang hari ini dibuat oleh manusia. Iya. Radiasinya bisa sampai berapa meter atau kilometer tuh keluar. Bisa puluhan meter, puluhan ribu bahkan keluarnya. Ini saking canggihnya radiasinya hanya 40 meter saja. Bagaimana mereka mengendalikan radiasi nuklir itu? Dan itu ditemukan di Oklo. Di Oklo, Republik Gabon, Afrika. Dan usia si temuan tadi, si apa namanya, kalau kita lab lah ya, itu 2 miliar tahun yang lalu. Bayangkan saja, Bu. Jadi 2 miliar tahun yang lalu,
sudah ada teknologi nuklir yang sangat canggih yang radiasinya hanya 40 meter persegi. Yaitu di Oklo, itu di Gabon, Bu. Ya, itu bisa dilihat sumbernya di Prehistoric Civilization, Inspiration for Mankind gitu. Ada di Wikipedia juga, Bu. Berarti 2 miliar tahun yang lalu sudah ada peradaban di bumi ini. Kira-kira tuh Adam keberapa tuh? Ya kalau usia bumi 4,54 miliar. Ini 2 miliar tahun yang lalu, Bu. Gitu ya. Nah, itu juga memperkuat bahwa memang miliaran tahun yang lalu sudah ada peradaban di bumi ini. Hanya ditemukan saja peninggalannya. Berarti periode satu generasi Adam adalah 50.000 tahun. Yaitu era tadi dimulai dari era Meganthropus sampai manusia sempurna. Dari Adam sampai Muhammad. Begitulah berulang. Jadi kehidupan ini berulang. Siklusnya gitu ya. Ya hancur, nanti 0 lagi. Hancur nanti 0 lagi gitu. Kita lihat di surat 21. Surat 21 104. Surat A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya. Apa artinya? Diulang lagi nggak terus ceritanya? Digulung. Udah digulung, hancur. Lepasin lagi. Gulung. Terus begitu. Itulah janji yang pasti kami tepati. Dan kami akan melaksanakan itu. Ada kata-kata, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Jadi kehidupan ini berulang di setiap 50.000 tahun. Bayangkan kalau manusia sudah sampai di 50.000 tahun, peradabannya sudah seperti apa canggihnya. Kalau sekarang Adam kita baru berapa ribu tahun, ya baru segini, belum apa-apanya lah gitu ya. Oke, jadi melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang asal-usul Adam. Yang seperti kita pahami bahwa ternyata Adam adalah manusia pertama yang dilabeli manusia. Karena sebelumnya kan disebut An'am, disebut Dabah, dan seterusnya. Dan ternyata Adam itu dilahirkan dari manusia sebelumnya yang ditumbuhkan. Dan ternyata Adam itu ada 8 ras. Tidak 1. 8 ras berpasang-pasangan. Ada aborigin, ada Melayu, ada Mongol, ada Arabik, ada Negro, Arya, Indian, dan Maya. Dan Hawa itu bukan menunjukkan kepada sosok satu orang. Hawa adalah keadaan, suasana, atmosfer di kandungan yang bisa mempengaruhi stem cell atau nafsin wahidah untuk menjadi laki-laki atau dia menjadi perempuan. Ya, tetapi kemudian ada beberapa pertanyaan yang muncul dari kisah Adam tersebut. Apa pertanyaannya? Adam dan pasangannya dulu ada di surga. Karena tergoda setan, akhirnya diturunkan dari surga. Kan ada cerita itu ya? Kan katanya Adam dan pasangannya dulu tinggal di surga. Ya, karena tergoda setan, akhirnya diturunkan dari surga. Coba baca cerita itu, dasarnya dari mana ya? Dasarnya ada di surat 2. Surat 2 ayatnya 30 berapa ya? 2 kalau nggak salah itu. Coba lihat 32. Bukan 32, 33 bukan. Oh, 35.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 35. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, berarti Adam dan istrinya, pasangannya, dulunya tinggal di surga. Karena tergoda, godaan setan, akhirnya diturunkan dari surga. Nah, cerita turun dari surganya di mana? Di surat 20. 115. Coba lihat. 20 ayatnya 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Toha, surat ke-20 ayat 115. Dan sungguh kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Tahan dulu. Ya, kan tadi di ayat sebelumnya gimana? Hai Adam, tinggallah kamu di surga bersama pasanganmu, gitu nggak tadi? Dan Iya, jangan mendekati pohon ini. Nanti kamu jadi orang zolim. Ya. Setelah Allah memberikan instruksi itu, Adam patuh nggak? Enggak, Kang. Nah, coba baca lagi ayat barusan. 115. Iya, barusan. Dan sebuah pertanyaan yang umum banget telah ditanyain kami pesankan kepada Adam dahulu. Apa pesannya? Tadi jangan makan buah. Bukan jangan makan, jangan mendekati. Mendekati pohon ya. Itu kan perintahnya. Tetapi lanjut. Tetapi dia lupa. Lupa. Gitu ya. Terus? Dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Nah, pasalnya sih itu. Adam tidak punya keinginan yang kuat. Akibatnya apa? Akibatnya. Nah, itu langsung baca ke 120-nya. Loncat, nggak apa-apa. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya. Padahal boleh nggak mendekati pohon itu? Nggak boleh. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat. Maksudnya pikiran jahat itu apa? Halo? Sesuatu yang melanggar itu ya. Pelanggaran. Kan itu perintah Tuhan. Wahai Adam, tinggal kamu di surga. Catatan. Jangan kamu dekati pohon. Itu nanti kamu zolim. Nah, setan membisikkan pikiran jahat. Berarti pikiran itu adalah supaya Adam mendekati pohon. Apa kata iblis? Coba lihat. Lanjutin, Kang. Lanjut. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuldi. Nah, khuldi. Dan kerajaan yang tidak akan binasa. Jadi bahasa pohon khuldi itu bahasa siapa? Bahasanya setan tadi, kan? Bahasanya setan untuk membujuk atau menipu Adam. Itu ya. Lanjut coba. 121-nya, Kang? Ya. Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Nah, akhirnya apa? Coba langsung ke 1, 2, 3. Dia, Allah, berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Nah, jami'an itu jamak itu minimal berapa? Minimal 2. 2 bukan jamak, bro. 3 berarti, Kang? Minimal 3. Anak, istri, dan keturunan. Makanya ihbitu qolah bito minha jami'an. Jami'an itu semuanya. Berarti pindah berdua apa eksodus? Eksodus. Nah, kalau lihat ayat ini. Jadi sebetulnya ini anggapannya bahwa Adam dan istrinya dulu di surga. Karena tergoda setan, akhirnya diturunkan dari surga.
surga yang dimaksud itu surga yang mana? Ya, kan itu ya, satu. Terus bagaimana turunnya itu gimana? Dari surga itu turunnya seperti apa? Diturunkan dari surga. Surga yang mana yang dimaksud? Terus turunnya seperti apa? Ya, seperti orang turun dari loteng atau gimana turunnya nih? Oh, surga Ya. rahim kayaknya, Kang. Ya? Surga di rahim kayaknya. Ya. Nah, berarti ada penjelasan berikut. Adam diturunkan ke dunia karena memakan buah huldi. Kan itu tadi ya? Iya, Kang. Pertanyaannya, apa yang disebut dengan pohon huldi itu juga mesti dijawab. Terus bagaimana ada cerita Kabil dan Habil? Ya, yang menurut anggapan umum, Habil dan Kabil adalah juga anak Adam dan Hawa yang selalu lahir berpasangan atau kembar. Gitu ya. Nanti kawinnya silang, adik ke kakak, kakak ke adik. Nah, jadi incest itu ya. Nah, itu 3 pertanyaan yang harus juga kita jawab. Coba kita bahas satu-satu. Yang pertama, apa tadi? Adam dan pasangannya dulunya di surga karena tergoda setan diturunkan dari surga. Surga yang mana dan bagaimana turunnya? Kita harus menjelaskannya dengan logik. Ya, bukan lagi klinik. Ya, bukan katanya, bukan pokoknya. Seperti kita pahami pada pembahasan sebelumnya bahwa Adam ternyata dilahirkan. Ya, berarti surga yang dimaksud adalah surga rahim. Betul. Ya, Mas Gunju tadi. Karena rahim merupakan kondisi, keadaan, tempat yang penuh kasih sayang. Namanya juga rahim. Ya, gitu nggak? Rahim itu artinya kan kasih sayang. Nah, kata-kata rahim atau rahmat juga adalah surga. Ya, kita lihat ayatnya di surah 3. 109, 108. Tar dulu ya. Ada rahmat diterjemahkan sebagai surga. 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ketiga Al-Imran ayat 107. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah surga. Mereka kekal di dalamnya. Rahmat Allah, rahim. Rahmatillah. Rahmat satu akar kata dengan rahman atau rahim. Rahmat Allah, surga. Berarti rahim artinya rahmat, kasih sayang Allah. Berarti Adam keluar dari surga, berarti Adam keluar dari rahim. Ya, dan surga ketika masa anak-anak serta remaja. Jadi Adam keluar dari surga, artinya Adam dikeluarkan dari kondisi rahim. Dari keadaan yang penuh kasih sayang di dalam rahimnya Allah. Nah, itu kan rahim ibu. Jadi Adam rahim yang pertama. Bagaimana cara turunnya? Jika dari surga rahim, berarti turunnya gimana? Dengan cara apa turunnya? Dilahirin. Dilahirkan. Makanya dalam bahasa Arab, lahir itu namanya masqotur ro'si. Masqotur ro'si itu tempat lahir. Kan dalam KTP itu ada nama, tempat, dan tanggal lahir. Tempat brojol gitu, tempat keluarnya kepala gitu. Masqotur ro'si. Kan yang keluar kepalanya. Sehingga tempat lahir itu masqotur ro'si. Nah, berarti Adam diturunkan dari surga.
Adam dikeluarkan dari surga dengan cara dilahirkan, yang keluarnya pertama-tama adalah kepala. Jadi dilahirkan. Dan jika surga itu merupakan masa anak-anak, maka caranya turun ketika sudah menikah, yang harus keluar dari rumah orang tuanya yang sebelumnya semuanya ditanggung. Sekarang dia harus bertanggung jawab membiayai dirinya sendiri. Jadi surga yang pertama surga rahim, masa anak-anak atau remaja. Dikeluarkan dari surga berarti dikeluarkan dari rahim. Kan begini, logikanya gini, ketika kita ada di dalam rahim, mikirin bayar PLN nggak? Ya enggak lah, Kang. Nggak. Mikirin bayar kontrakan nggak? Enggak juga. Nggak. Mikirin besok makan apa-apa nggak? Enggak mikirin. Nggak. 9 bulan kita hidup di alam rahim, nyaman nggak? Nyaman banget. Nah, itulah disebut sebagai surga. Nggak mikir utang, nggak mikir tetangga sirik, enggak. Happy aja. Makanya ketika ketika si bayi dikeluarkan dari rahim, ketawa apa cekikikan? Nangis. Nah, itu artinya apa? Kenapa dia menangis? Karena keluar dari surga tadi ya. Karena dia keluar dari surga, keluar dari zona aman, zona nyaman, penuh kasih sayang. Sekarang lahir ke dunia, ya mulai harus bisa hidup sendiri. Tetapi ketika dilahirkan dari rahim, dia masih dapat jaminan dari orang tuanya. Nggak mikir bayar kontrakan, nggak mikir bagaimana dia beli baju, nggak mikir bagaimana dia makan apa enggak. Kenapa? Karena semuanya dijamin. Makan disuapin, baju dipakein, mandi dimandiin, semuanya dilengkapi. Itu pun masih masuk ke dunia surga juga. Ya, tetapi ketika udah menginjak usia dewasa, dia menikah, dia sudah harus keluar dari rumah orang tuanya, menghadapi kehidupan sendiri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, jadi kira-kira jawaban logiknya seperti itu. Kalau kita detail, jadi panjang ceritanya. Pertanyaan apa tadi berikutnya apa? Apa tadi, Kang? Iya, itu dia, Kang. Saya lupa, Kang. 1, 2 udah tuh. Lupa saya yang 3. Kan tadi apa pohon kuldi itu, Pak? yang pohon kuldi itu. Pohon kuldi. Oh, ini yang kuldi. Pertanyaan kedua. Ya, Katanya Adam diturunkan dari surga karena memakan buah huldi. Apa yang dimaksud buah huldi yang membuat Adam harus keluar turun dari surga rahim tadi. Dan huldi itu kan tadi adalah bahasa setan ya. Bahasa setan ketika menggoda Adam. Nah, itu mesti dilanjutin. Kalau bahasanya apa tadi? Maukah aku tunjukkan? Apa tadi? Coba baca lagi. Masih ingat nggak ayat tadi itu? Yang berapa, Kang? Yang 20, 100, berapa tuh yang Adam, kata-kata setan itu? 120 apa 124 tadi? Surga, apa namanya? Kerajaan yang tidak binasa tadi ada tuh. Iya, Kang, ingat. Cuman 120. 120 ya? Bios pohonnya. 20 115 kali ya? Ya, yang 120-nya, yang ada pohon huldinya, Bu. Coba baca lagi. Iya, 20 115. Ya, menjawab pertanyaan 20, tadi, Adam diturunkan karena makan buah huldi. Buah huldi itu apa yang membuat Adam turun gitu? Coba baca lagi. 20 120. Oh, kemudian 20 120. Iya. 20 120. Ya. Kemudian setan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, huldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa?"
Nah, jadi bahasa huldi itu bahasa setan ketika menggoda Adam. Ya, nih sekarang jelasin. Di situ disebut fawaswasa ilaihi syaitonu qala ya Adamu hal aduluka ala syajarotil huldi. Sajaroh huldi. Karena Adam memakan buah sajarah huldi, Adam keluar dari surga. Ini kan ucapan setan. Sajaroh dalam bahasa Arab itu artinya pertumbuhan. Juga bisa berarti pohon atau silsilah kehidupan atau pohon kehidupan. Kita definisikan dulu secara bahasa. Sajaroh itu artinya pertumbuhan. Halo? Oke. Pertumbuhan juga bisa berarti pohon atau silsilah kehidupan. Huldi dari kata kholada. Artinya abadi. Ya, abadi atau kekal. Ya. Nah, setan bilang, mau nggak aku tunjukkan pohon yang membuat kamu jadi abadi? Pertanyaannya gini, nama Adam sampai sekarang masih kesebut nggak? Masih, Kang. Masih kesebut. Makanya kita disebut Bani Adam. Bani Adam. Ya, berarti nama Adam kekal nggak? Kekal. Kekal sampai sekarang. Kalau Adam saat itu nggak lahir dari rahim, nggak pernah keluar, ada nggak Adam berikutnya atau anak Adam berikutnya? Ya nggak ada. Nah, jadi ada benernya juga sih setan ngomong ya. Nah, jadi sajaroh huldi artinya apa? Pertumbuhan yang abadi. Ya, maknanya adalah jika kita beranak pinak, dan nama kita akan selalu disebut-sebut oleh anak cucu kita. Sehingga nama kita menjadi marga. Itulah yang disebut sebagai menjadi abadi namanya. Oh. Makanya ada marga kan, kalau di Sumatera tuh marga disebutin Nasution, apalagi Hasibuan kan, terus Nasutionnya kapan hidupnya? Iya. Nah, itu yang kemudian disebut namanya kerajaan yang abadi. Berarti sajarah huldi maknanya pertumbuhan yang abadi. Artinya jika kita beranak, berketurunan, maka nama kita menjadi abadi. Menjadi marga lah istilahnya gitu. Nah, keterangan tentang buah huldi juga mengandung dua makna. Ya, makna yang pertama di kandungan dan makna yang kedua remaja menuju dewasa. Nah, kita lihat dulu makna buah huldi di kandungan. Misalnya lihat di surat 7 ayatnya 19. 7 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 Al-A'raf ayat 19. Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Nah, jadi apa aturannya? Jangan kamu berdua dekati pohon ini. Nah, pohon ini dalam konteksnya adalah sajaroh. Sajaroh itu berarti artinya pertumbuhan. Ada sajaroh mal'unah namanya. Kan ada sajarotil huldi, ada sajaroh mal'unah. Mal'unah itu terkutuk bahasanya. Terkutuk atau terbelenggu. Kalau sajaroh huldi pertumbuhan abadi, ya, pertumbuhan yang kekal. Kalau sajaroh mal'unah pertumbuhan yang terbelenggu. Seperti apa? Pertumbuhan tumbuh tapi terbelenggu. Seperti apa tuh? Bonsai. Bonsai tumbuh nggak tuh? Tumbuh. Tapi terbelenggu, nggak bebas. Kita lihat surat 17:60. 17:60.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 Al-Isra ayat 60. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Oh, zakum tambahan. Wasyajarotal mal'unah. Ya, jadi ada sajarotil khuldi, ada sajarotil mal'unah. Kalau lihat Arabnya ada kata-kata sajaroh al mal'unah ya. Pohon terkutuk, pohon perkembangan yang terbelenggu. Nah, gini, contohnya gini, perkembangan terbelenggu gitu. Ketika manusia itu ada di rahim, perkembangannya terbatas nggak? Terbatas. Bisa nggak dia bertumbuh melebihi ibunya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ketika manusia itu lahir, pertumbuhannya terbelenggu nggak? Kalau udah lahir nggak bisa bebas. Itu namanya sajarotil khuldi. Dia bisa beranak pinak dan namanya abadi. Berarti sajarotil mal'unah adalah posisi manusia ketika di dalam kandungan atau disebut sebagai janin. Janin. Gitu ya. Janin itu satu akar kata dengan jannah. Janin, jannah, jin itu sama. Janin itu kan berarti ada sesuatu di dalam, nggak kelihatan. Nah, jadi baru setelah tumbuh, jadi ketika bayi itu tumbuh terus di dalam rahim, kan lama-lama nggak muat tuh. Karena dia nggak muat, mau nggak mau dia harus apa? Harus keluar. Harus keluar dari kondisi aman tadi. Nah, itu makna khuldi yang pertama. Makna khuldi ketika manusia ada di dalam kandungan. Gitu ya. Buah khuldi itu, sajaroh khuldi gitu. Tetapi ketika janin itu di kandungan, sajarohnya mal'unah. Pertumbuhannya terbelenggu, terbatas gitu. Nah, ada makna khuldi ketika manusia masuk ke usia dewasa. Jadi dari remaja, keluar dari masa anak-anak remaja menuju dewasa. Ya. Jadi buah khuldi keluar dari dari kondisi sebelumnya. Anak-anak enak-enak aja, tapi ketika dewasa dia harus menanggung hidupnya sendiri. Itu namanya keluar dari surga namanya. Coba kita lihat di surat 7 ayatnya 19 sampai 23. Itu masih ngulang-ngulang yang tadi. 7, 19 sampai 23-nya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 19 sampai 23. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Karena Adam tumbuh harus keluar kan? Iya kan. Coba kalau nggak tumbuh, nggak keluar-keluar. Terus? Berkembang dia. Ini berkembang. Ayat ke-20, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Ya, karena tumbuh, dia harus keluar. Kenapa dia keluar? Karena dia tumbuh. Ya, terus? 21. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. 22. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Terus? 23-nya, keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami,
dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini kayak sandiwara ya. Kalau nggak ada setan, kita nggak bisa keluar dari rahim. Ya, karena setan itu ada penyimpangan. Karena ada penyimpangan, tubuh kita jadi tumbuh. Tapi nanti tumbuh harus keluar dan kita berketurunan. Nah, artinya kita dipaksa keluar dari kondisi surga rahim tadi, mau nggak mau. Nah, tapi ya ini ya begitulah skenarionya. Mau nggak mau kita harus keluar. Nah, setelah kita keluar kan mengalami kehidupan yang berbeda dengan di rahim sampai anak-anak. Nah, setelah itu juga mereka nanti terusir kedua. Terusir dari masa anak-anak remaja menjadi dewasa dan dia harus menanggung kehidupannya, bahkan menanggung orang lain. Tetapi nama mereka menjadi kekal dalam penyebutan namanya, apalagi dalam budaya Arab itu ada binnya. Bin itu kan disebut-sebut. Coba lihat 33 ayat 5. 33 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-33 Al-Ahzab ayat 5. Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu sebagaimana dan mula-mulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu hilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi nama bapaknya kesebut terus. Ini anaknya siapa? Nanti anaknya siapa? Nah, itu namanya menjadi kekal kesebut. Disebut kekal. Tapi anaknya nanti akan keluar dari suasana surga anak-anak tadi. Jadi, kalau ada kata-kata apa yang dimaksud sajarotil huldi? Ya, sajaroh huldi perkembangan yang abadi. Ketika manusia keluar dari rahim dan dia juga punya keturunan. Nah, ketika manusia masih di dalam kandungan, itu namanya sajarotil mal'unah, pertumbuhan yang terbelenggu, terkekang. Nah, Adam ternyata tergoda tanda petik oleh rayuan setan dan dia harus keluar dari kondisi surga rahim tadi sebelumnya. Sehingga Adam ke bawah-bawah sampai sekarang namanya nih anak Adam, anak cucu Adam, anak cucu Adam. Dan kita tadi Adam ke 90.000 gitu ya. Nanti setelah 50.000, nanti periode baru lagi keluar tuh. Jadi akan ada kehancuran lagi, kehidupan nol lagi. Gitu, dan seterusnya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kisah tentang apa tadi? Kabil dan Habil. Nah, yang menurut pendapat umum bahwa Adam dan Hawa selalu punya anak kembar, katanya gitu ya. Nah, yang kembar itu nanti kawin, adik sama kakak, kakak sama adik silang. Nah, kalau lihat dari segi sains, teknologi, atau pengetahuan, itu kan jadi incest nantinya. Dan nggak mungkin nanti cacat anaknya. Nah, cerita tentang Habil dan Kabil itu dikutip dari surah 5 ayatnya 27. Coba lihat. 5, 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Koreksinya gini, ada nggak kata-kata Habil dan Kabil di dalam konteks ayatnya? Nggak ada, Kang. Itu dari mana? Habil dari mana itu nyomotnya? Dari mungkin apa ya, cerita kali ya, turun-temurun dongeng gitu. Nah, itu kan dongeng masuk ke situ. Di situ kan nggak disebutin ada nama Habil dan Kabil. Yang ada naba abnai Adam. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam. Jadi anak Adam atau Bani Adam itu dua. Ya. Jadi Adam itu ada dua anaknya. Yang satu menjadi Bani Adam, yang satu jadi Bani Israel.
Jadi manusia ini hanya dua. Kalau nggak Bani Adam, Bani Israil. Gitu ya. Nah, cuma ditambahin Habil, Kabil. Ya, menurut yang sebenarnya. Ya, kalau ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, menurut yang sebenarnya, nah Habil Kabil ini sebenarnya apa bukan nih? Bukan. Ya, karena nggak ada sebutan Bukan. Habil Kabil di Quran, nggak ada. Coba cari Habil, nggak pasti nggak ada. Yang ada di Quran itu Bani Adam atau Bani Israil. Jadi nanti manusia itu kepecah dua. Kalau nggak Bani Adam, Bani Israil. Menurut cerita sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah satu dari mereka berdua. Ini Habil lagi ceritanya. Bani Adam atau Bani Israil. Nanti kita bahas Bani Adam dan Bani Israilnya. Jadi sekali lagi, kalau kita perhatikan secara seksama di dalam Quran, nama Habil dan Qabil tidak ada secara kontekstual. Nggak ada. Terus dari mana muncul nama Habil dan Kabil? Ya, lalu siapa sebenarnya nama anak Adam itu? Kalau tidak disebut di Quran Habil dan Kabil. Karena dikatakan setiap anak Adam selalu kembar. Nah, kembar itu apa? Nah, kita mesti jawab pertanyaan itu. Ya, kayak nanti akan ada orang-orang yang sangat kritis nanti. Ya, dan kita harus menjawab pertanyaan itu. Setelah ditelusuri, setelah ditelusuri bahwa kisah dari anak Adam yang ada, itu banyak cerita-cerita Israiliyat bahasanya itu. Dongeng atau legenda. Ya. Salah satunya, misalnya gini, kan di Quran kan tadi nggak ada ya. Pertama, itu kisah Adam di dalam hadis. Kisah Adam di dalam hadis. Menurut Ibnu Humaid, Salmah Ibnu Ishaq, anak-anak Adam adalah, ini dalam hadis ya Bu ya, saya bacain karena di Bapak Ibu nggak pegang hadisnya. Ini kisah Adam di dalam cerita hadis. Anak Adam adalah Sain dan saudara perempuannya, Abel dan Labuda, Asud dan saudara perempuannya, Sis dan Hazura, Ayad dan saudara perempuannya. Jadi masing-masing berpasangan. Sain, Abel, Asud, Sis, Ayad, Balag, Atoti, Taubah, Darabi, Hadas, Yahus, Sandal, Barok. Jadi total semuanya itu 40. Nih, jadi ada kata-kata di situ Abel. Nah, kita nyebutnya Habil. Ada di situ ada Sis gitu. Ya, Qabil di situ nggak ada. Totalnya anak ada 40 kembar. Jadi kembar jadi 40. Adam dan Hawa kemudian turun dari surga menuju ke bumi dan mempelajari cara hidup baru yang berada jauh dengan keadaan hidup di surga. Mereka harus menempuh kehidupan sementara dengan beragam suka dan duka sambil terus menghasilkan keturunan yang beraneka ragam bentuknya. Nah, itu kisah Adam di dalam hadis. Jadi nama itu dari hadis itu. Nah, menurut ceritanya Adam diturunkan di Sava, di wilayah Sri Lanka, yaitu di puncak Bukit Sripada. Dan Hawa diturunkan di Bukit Marwa. Gitu ceritanya gitu. Dan mereka akhirnya bertemu kembali di Jabal Rahmah setelah 40 hari berpisah. Setelah bersatu kembali, konon Adam dan Hawa menetap di Sri Lanka. Karena menurut kisah daerah Sri Lanka nyaris mirip dengan keadaan surga. Betul nggak ya Sri Lanka seperti surga?
Di tempat ini ditemukan jejak kaki Adam yang berukuran raksasa. Ini ceritanya gitu. Di bumi, pasangan Adam dan Hawa bekerja keras mengembangkan keturunan. Keturunan pertama mereka ialah pasangan kembar Kabil dan Iklima. Kemudian pasangan kedua Habil dan Labuda. Nah, setelah keempat anaknya dewasa, Adam mendapat petunjuk agar menikahkan keempat anaknya secara silang. Kabil menikahi adiknya Labuda, Habil menikahi kakaknya Iklima. Secara ilmiah kalau adik nikahi kakak, kakak nikahi adik terjadi apa, Bu? Penyakit hemofili ya? Incest kan? Pas anak keturunnya rusak nggak? Bisa rusak ya? Bisa rusak. Kalau terus incest apa yang terjadi? Nah, kan kerusakan keturunan. Rusak. Jadi secara ilmu pengetahuan itu nggak bisa diterima. Ya. Nah, akhirnya karena si Kabil tidak menerima menikah dengan adiknya, begitupun sebaliknya, maka ini ceritanya, Bu. Maka Allah memperlihatkan kedua anaknya yang laki berkorban untuk menentukan siapa jodohnya. Boleh memilih gitu. Dan begitu ceritanya. Ya, sehingga kedua anak Adam Habil Kabil harus berkorban. Yang kurbannya diterima boleh memilih jodohnya gitu. Nah, ceritanya begitu. Tetapi apapun ceritanya, nikah saudara itu tidak baik dalam ilmu pengetahuannya gitu. Nah, kisah tersebut di atas sebetulnya kalau kita pahami itu sebetulnya metafora, Bu. Kalaupun betul, itu hanya metafora pelajaran. Coba lihat. Kalau anak Adam itu namanya Kobil, Iklima, Habil, dan Labuda. Mengapa peraturannya si Kabil mesti mengawini si Labuda dan si Habil harus mengawini si Iklima? Silangkan Kobil, Labuda, Habil, Iklima. Padahal lahirnya Kobil, Iklima. Kobil dari kata kobala. Secara makna ya. Kobil dari kata kobala, kobul. Kobil itu kan menerima. Kalau dalam perkawinan itu ada kata-kata kobil tuh. Ijab kobul ya. Ijab serah, kobul terima kan itu ya. Berarti kobil dari kata kobul artinya menerima. Apa maknanya menerima? Orang yang hanya menerima saja. Maknanya apa, Bu? Maunya menerima aja. Maknanya apa? Pasif. Pasif. Nah, berarti kobil memberi makna malas, inginnya menerima. Inginnya menerima. Nah, kembarannya Iklima. Kembarannya Kabil Iklima. Iklima itu artinya iklim. Iklim itu suasana. Oke? Secara bahasa dulu nih. Habil artinya menyatu, mencampur, pekerja keras. Ya, pekerja keras. Kembaran saudaranya Labuda. Labuda itu pokoknya. Labuda itu tidak boleh tidak. Sekarang bayangkan kalau si Kobil menikah dengan Iklima, Bu. Orang malas ketemu dengan iklim yang mendukung, tambah apa? Tambah malas. Tambah malas. Sehingga si Kobil harus menikahi si Labuda. Labuda, Kobil malas, maunya diberi saja. Labuda tidak boleh tidak. Jadi semacam ada apa tuh? Ada semacam paksaan kan? Balance. Jadi balance. Jadi orang yang pemalas, yang pasif harus menyatu, menikah, harus punya pasangannya. Yang Labuda tidak boleh tidak, harus begini, harus begitu, dipaksain. Karakternya itu memaksakan gitu. Memaksakan diri. Orang malas nggak dipaksa, ya tambah malas. Nah, itu maknanya si Kobil harus mengawini si Labuda. Ya. Kobil maunya ngawin sama siapa? Si Iklima kan gitu maunya. Orang malas maunya ya ketemu suasana seperti mendukung dia gitu. Oh jangan, si Kobil jangan ketemu si Iklima. Habil artinya
menyatu, mencampur, bekerja keras. Ya, pasangannya kan labuda, tapi si Habil harus mengawini si Iklima. Orang yang pekerja keras dikawinkan dengan si Iklima dengan suasana, mempengaruhi nggak suasananya? Mempengaruhi suasana gitu. Jadi konsep sebetulnya. Jadi Qabil Habil, Iklima labuda itu konsep. Iklima kembarannya, Qabil kembarannya Iklima, Habil kembarannya labuda. Tetapi dalam apa namanya kalau bicaranya nikah, pernikahan pasangan, Qabil jangan ketemu Iklima, Habil jangan ketemu labuda gitu. Jadi Qabil harus ketemu si labuda dan si Habil harus ketemu si Iklima. Orang yang pekerja keras bisa mempengaruhi iklim. Orang yang malas kalau ketemu labuda bisa juga bangkit karena dipaksakan. Ya, jadi konsepnya si Qabil harus mengawini si labuda dan si Habil harus mengawini Iklima. Secara konsepsi begitu, bukan menunjukkan sosok gitu, bukan. Karena kalau Qabil menikahi adiknya, istilahnya, oh nggak boleh begitu. Jadi lebih kepada konsep gitu. Nah, mengapa perjalanan ini selalu dikaitkan dengan kisah cinta? Adam dan Hawa ketemu di Jabal Rahmah. Karena di surat 5 ayat 27 sampai 30, khususnya di ayat 30 disebutkan bahwa Qabil membunuh Habil karena nafsunya Qabil. Nafsuhu tadi dari asal katanya nafasa. Nah, di dalam Quran disebutkan 2 kali. Di surat 5 ayat 30, surat 50 ayat 16. Bahwa nafasa artinya bisikan hati atau membangkitkan selera. Bisa juga berarti keelokan wanita atau wanita yang melahirkan atau hasrat. Jadi karena hasrat aja, orang malas maunya ya didukung kemalasannya, oh jangan gitu. Nah, kelahiran anak 20, kelahiran anak kan disebutkan Adam melahirkan 20 anak kembar. Kelahiran yang 1 sampai 11 kembar dan semuanya berpasangan. Anak kemudian anak yang sisanya itu sis 1 gitu. Apa yang 1 itu? Kan setiap anak kembar sampai 20 kali kan jadi 40. Nah, anak yang kemudian terakhir itu tidak kembar. Ya, apa yang tidak kembar itu? Itu dinamakan sis. Sis itu dari kata sya'a. Sita. Sita itu artinya kehendakmu. Skarpe gitu. Skarpe dewe. Menunjukkan itu kehendak Allah. Jadi ada kehendak Allah yang tidak bisa disanggah. Yang tidak bisa dibantah. Jadi sebetulnya seperti itu pelajarannya. Jadi Qabil Iklima, Habil labuda itu bukan sosok tapi konsep. Ya, konsep bahwa orang yang pemalas harus ketemu orang yang memaksakan. Nah, si Habil yang menerima pekerja keras harus ketemu sama suasana karena dia akan mempengaruhi gitu. Ada lagi juga Adam dalam pandangan Yahudi dan Nasrani. Ceritanya beda lagi. Nah, ini ceritanya panjang lagi kalau disebutkan di kisahnya Yahudi. Kisah tentang Adam terdapat di dalam kitab Kejadian. Ya, kitab Kejadian, Torah pasal 2 dan 3. Itu juga ada. Dan sedikit disinggung di pasal 4 dan 5. Nah, beberapa rincian lain tentang kehidupannya dapat ditemukan lagi di kitab-kitab apokrit namanya. Di kitab Yobel, itu ada juga kehidupan tentang Adam dan Hawa. Termasuk di kitab Henok ya. Jadi menurut kisah di atas, Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Adam kemudian ditempatkan di dalam Taman Eden yang berarti tanah daratan. Terletak di hulu sungai Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat di sekitar wilayah Irak saat ini. Ia kemudian diperintahkan olehnya untuk menamai semua binatang. Allah juga menciptakan makhluk penolong, yaitu seorang wanita yang oleh Adam dinamai Hawa. Ini dalam kisah Yahudi ya. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden dan berjalan bersama Allah, tetapi akhirnya mereka diusir dari taman itu karena mereka melanggar perintah Allah
untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan. Nah, ini diistilahkannya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Setelah diusir dari taman itu, Adam harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Adam dan Hawa mempunyai 3 orang anak disebut dalam kitab Kejadian. Siapa namanya? Kain, Habel, Sis, dan yang lainnya. Nah, begitu dalam kitab, bisa dicarilah gampang. Dalam setiap agama keyakinan punya cara yang berbeda-beda gitu ya. Nah, sebetulnya tadi saya sampaikan bahwa kedua anak Adam itu kemudian menjadi 2 bani. Bani Adam dan Bani Israel gitu ya. Nah, dalam Quran itu banyak disebutkan kalau enggak Bani Adam itu Bani Israel gitu. Nah, pertanyaannya kita ini masuk anak yang mana? Bani Adam kah atau Bani Israel kah? Ya, sementara kesimpulannya gini. Jadi di ayat 235 dikisahkan bahwa Adam dan pasangannya ketika di surga dilarang mendekati pohon huldi. Ya, pohon itu sajaroh artinya pertumbuhan. Di ayat 36 Adam dan pasangannya digelincirkan setan sehingga dikeluarkan dari surga dan menempati bumi sampai waktu ditentukan. Nah, di 2 ayat 37 Adam menerima beberapa kalimat, maka Allah menerima taubatnya. Di ayat 38 39 setelah turun dari bumi dijanjikan petunjuk. Nah, jika mereka mendustakan maka dia akan bakal masuk neraka. Di surat 2 ayat 40 baru dipanggil sebagai Bani Israel. Jadi kalau kita baca dari surat 2 dari mulai 35, 36, 37, 38, 39 sampai 39 itu masih disebut Bani Adam. Di ayat 40-nya kemudian disebut hai Bani Israel. Nah, berarti Bani Israel adalah seseorang yang hanya menggunakan potensi otaknya tapi belum berpetunjuk. Ya. Di ayat 2 ayat 47, nah Bani Israel dilebihkan dari alam. Alam itu flora dan fauna karena Bani Israel udah menggunakan potensi kecerdasannya. Gitu ya. Jadi Bani Israel adalah anak Adam yang belum menggunakan petunjuk. Gitu ya, secara singkatnya gitu. Dan Bani Adam adalah orang yang sudah menggunakan petunjuk. Gitu ya. Nah, kira-kira seperti itulah kesimpulan sementara tentang perjalanan Adam dan anak cucunya. Itu saja barangkali untuk penjelasan tentang asal-usul Adam, ya. Pak, Bapak, jadi Ibu? kita kesimpulannya kita adalah Bani Adam ya, Pak? Enggak. Karena Bani dapat Adam atau Bani Israel. Ya karena tadi dari Adam turun Bani Israel. Nah, Bani Israel itu adalah orang yang baru menggunakan potensi otaknya tapi belum berpetunjuk gitu, Bu. Nah, ketika sudah berpetunjuk kembalinya ke wahyu, nah sudah jadi Bani Adam. Gitu loh, Bu. Adam juga sebetulnya segitu. Jadi dalam Quran cuma ada sebutan Bani Adam atau Bani Israel. Dan Pak ketika Ip, ya, boleh minta tolong diulang lagi Kang Ip yang tadi itu, kalau orang yang sudah berpotensi menggunakan akal tapi belum menggunakan petunjuk, ya itu disebut Bani Israel. Oh. Ya kan kalau lihat cerita, ya. Itu yang seperti apa, Pak? Ya coba dilihat surat 2 ayatnya 40 tadi. Coba dibacain, Mas. Itu kan lagi cerita Adam, dari ayat sebelumnya kan cerita Adam. Sampai di ayat 40 disebut Bani Israel itu. Karena ayat sebelumnya kan tadi kalau aku akan memberikan petunjuk kepadamu. Nah, itu yang Bani Adam tadi. Nah, ketika orang sudah menggunakan potensi otaknya tapi belum berpetunjuk, nah itu namanya masih Bani Israel. Coba lihat. Yang 2 ayat 40. Atau dari 38-nya nyambung sampai 40 coba ayatnya. Mas Gunju, masih ada? Gunju. Udah pergi ke musola kayaknya nih.
Gunjuk kemana nih? Surat 2 ayat 38. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka. Dan tidak pula bersedih hati. Ini kan cerita kepada Adam dulu sebelumnya. Di ayat 39, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Berarti akan ada orang yang mengingkari ayat. Di ayat 40-nya, hei Bani Israel. Nah, kenapa ujung-ujung hei Bani Israel ceritanya? Ulang cerita anak cucu Adam. Ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut. Apa tadi perintah Allahnya? Jika datang petunjukku, ikuti petunjuk itu gitu. Nah, ketika ada manusia yang belum mengikuti petunjuk, baru menggunakan potensi akalnya, Bu, potensi otaknya, maka sebutannya dia adalah Bani Israel. Gitu, Bani Israel. Ketika dia mengikuti petunjuk, nah berarti dia Bani Adam berikutnya. Hanya dua itu aja, anak Adam itu hanya dua. Bani Adam, Bani Israel gitu. Nah, orang yang sudah berpetunjuk berarti Bani Adam gitu ya. Gitu, Bu. Artinya sekarang ini dua-dua ini akan selalu ada. Akan selalu ada. Ya kan anaknya harus kembar, Bu. Iya, iya. Anak Adam itu kan harus kembar. Habil dan Kabil. Jadi dalam konkretnya di dunia ini memang ada yang sudah mendapat petunjuk dan mengikuti gitu, dan ada yang belum dapat petunjuk gitu. Ada yang belum, ada yang sudah tahu petunjuk tapi tidak mau mengikuti petunjuknya juga. Jadi orang yang hanya menggunakan potensi otaknya tidak mau mengikuti petunjuk, ya berarti kategorinya Bani Israel. Gitu. Tapi jadi kalau bukan berarti dia belum dapat petunjuk, tapi dia tidak mengikuti petunjuk. Ya, tidak mau mengikuti petunjuk. Makanya ayatnya tadi gitu. Ya. Coba lihat yang ayat 38. Yang 238-nya, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian, jika datang petunjukku kepadamu. Kan itu ya? Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Arti ini kan pilihan. Bukan gini, jika datang petunjukku ikutilah. Enggak begitu kalimatnya. Jika datang petunjukku kepadamu, barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya nggak ada kekhawatiran dan nggak ada kesedihan. Jadi ini sifatnya pilihan. Mengikuti monggo, ya enggak juga, nggak apa-apa gitu bahasanya. Nah, orang yang tidak mau mengikuti petunjuk, pada udah tahu. Nah, berarti masuk kategorinya Bani Israel. Gitu. Orang yang ada petunjuk terus dia ikutin, nah itu masuk kategorinya Bani Adam. Gitu loh, Bu. Contoh konkretnya gimana, Kang? Orang yang sudah pakai kecerdasan akal, sudah pakai kecerdasan tapi dia melakukannya nggak pakai petunjuk. Itu contoh konkret dalam kehidupan apa misalnya? Oh, banyak orang yang kan Tuhan tuh memberikan kepada manusia itu dua potensi kecerdasan dan potensi wahyu. Nah, orang yang menggunakan dua-duanya itu akan cepat menangkap pesan-pesan Tuhan gitu. Contoh gini, Nabi Nuh itu usianya sampai 1000 tahun kurang 50 kan? Dalam perjalanan dakwahnya. Nabi Muhammad hanya memerlukan waktu 23 tahun. Kenapa pertanyaannya? Nabi Nuh begitu lama menyampaikan risalah. Karena petunjuknya masih dikit. Nah, karena petunjuknya belum banyak. Dia harus banyak melakukan riset, penelitian, belajar dari alam. Oh, lama-lama. Nah, sekarang kita untuk mencari pengetahuan tinggal menggunakan alat aja. Udah ada informasi yang udah ada, tinggal mengadop aja gitu. Sehingga dapat kesimpulannya lebih cepat. Gitu, perbandingan kayak gitu. Nah, ini kalau hanya ngikutin petunjuk tapi nggak pakai akal juga nggak nyambung, nggak dapat pesannya. Hanya Quran hanya sebatas hanya sebatas mantra saja gitu. Tapi jadi yang orang sekarang
yang sekarang Bani Israel masih mungkin akan menjadi Bani Adam ya Pak, kalau dia kemudian kalau dia mengikuti petunjuk menjadi Bani Adam, dan itu akan lebih cepat menemukan penemuannya gitu. Dan ini rahasia umum sebetulnya, rahasia yang tidak bisa disanggah. Kenapa Bani Israel maju, Bu? Ya, Bani Israel dalam arti sekarang suku Israel ya. Iya. Dan diakui dunia sekarang ekonomi, politik, sosial, budaya dikuasai oleh Israel. Ternyata rahasianya mereka menggunakan petunjuk Quran. Iya, menggunakan potensi akal, otaknya, dan menggunakan petunjuk Quran sebetulnya. Cuman mereka tidak mau terus terang bahwa mereka ngikutin wahyu, ngikutin Quran gitu. Gitu. Kalau kita lihat cerita, ya. Gengsi itu nggak mau. Gengsi Bu. Gengsi. Nah, cuman tadi sayangnya umat Islam tidak melakukan seperti yang dilakukan Israel. Israel tidak mau mengakui Quran, tapi dia menggunakan teknologinya. Umat Islam yang meyakini Quran sebagai petunjuk tidak mau menggali isinya, sehingga kita banyak ketinggalan dalam hal apapun gitu. Itu kira-kira. Kalau dibongkar ini Quran, maju bukan umat gitu. Gitulah. Oke. Iya Pak, udah maghrib Pak. Udah maghrib. Jadi cerita Adam cukup sampai di sini, biar nanti ada cerita baru ya. Gitu. Kang Ip, maaf tadi sinyal kurang stabil Kang. Oh iya, nggak apa-apa. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak juga. Ya mudah-mudahan ini walaupun nggak banyak bisa ya, karena kan yang memberi kepahaman adalah Allah. Kita hanya ikhtiar, usaha mencari informasi gitu. Karena kita punya tanggung jawab nih, punya tanggung jawab membangun peradaban selanjutnya sampai 50.000 tahun berikutnya lah gitu. Oke, baik ibu-ibu cukup ya, ibu bapak semuanya. Ya, mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Kita ketemu lagi Kamis ketiga ya. Makasih Pak Ip. Ya, kan ini karena Kamisnya ada 5. Karena Kamisnya 5, kita ketemu Kamis 1, Kamis 3, dan Kamis 5. Begitu Ibu Nini ya? Ini usulan dari Ibu Nini. Ya. Nanti topik baru di Kamis ketiga ya. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah minasyaitonirrajim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih. Nuhun, Ibu. Halo Dini. Halo Mbak Buli.